Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Choco Media Films. Kali ini kita akan berbagi cerita menarik berjudul Tren to Busan. Mengisahkan tentang gadis kecil bernama Soan. Wabah virus berbahaya tersebar luas di kotanya. Orang-orang yang terinfeksi menjadi zombie ganas. Soan harus kehilangan ayahnya tercinta dalam perjalanan menemui ibunya. Peristiwa tragis itu terjadi di hari ulang tahunnya. Dan gak perlu nunggu lama-lama guys, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di pagi hari yang cerah, seorang peternak babi menabrak seekor rusa di area karantina. Seketika rusa itu mati terkapar di tengah jalan. Sesaat setelah peternak itu pergi berlalu, rusa itu hidup kembali dan tampak seperti zombie. Di sebuah perusahaan biotech, seorang karyawan baru menjabat sebagai manajer investasi, mendapat perintah untuk menjual semua aset di pasar saham. Ia adalah ayah Soan. Sepulang bekerja, ia membeli kado untuk anaknya. Setibanya di rumah, ia menemui anak tercintanya dan memberikan kado itu. Kado ulang tahunnya itu berisi mini gameplay. Soan sudah memiliki barang yang sama, kado dari ibunya. Ayah Soan menanyakan keinginan lain dari anaknya. Soan ingin pergi ke Busan menemui ibunya sebagai hadiah. Ayahnya meminta untuk menunda keinginannya tersebut karena sedang disibukkan dengan pekerjaan kantor. Namun, Soan tetap bersikeras meminta ke Busan besok, dan jika permintaannya tidak dipenuhi, ia akan pergi menemui ibunya seorang diri. Tiba waktu fajar, Soan bersama ayahnya menuju stasiun kereta api. Dalam perjalanan, mereka dikejutkan mobil damkar yang melintas. Nyaris terjadi kecelakaan pada mereka. Setiba di stasiun kereta, mereka segera menaiki kereta KTX 101 tujuan ke Busan. Setelah seluruh penumpang naik dan kereta segera berangkat, tanpa sepengetahuan kondektur kereta, seorang wanita terluka masuk ke dalam kereta. Perhatian Soan teralihkan oleh suara seorang pria setengah tua melaporkan pada penjaga tentang penumpang mencurigakan di dalam WC. Soan menghampiri mereka sementara ayahnya tertidur. Ia melihat seorang dengan gangguan jiwa berada di sana. Wanita yang terluka itu berjalan menelusuri gerbong. Ia terjatuh mengelepar kejang-kejang di gerbong 11. Saat seorang pramugari kereta melihatnya, ia segera melapor dan berusaha menolongnya. Namun tiba-tiba saja, wanita itu bangun dan segera menyerang pramugari itu. Tak butuh waktu lama, setelah terluka, pramugari berubah menjadi zombie dan segera menyerang para penumpang. Dalam sekejap, seluruh penumpang di gerbong 11 menjadi zombie. Soan segera dibawa ayahnya berlari ke gerbong lain. Para zombie pun berbondong mengejar mereka. Ketika sampai di gerbong lain yang belum terinfeksi, ayah Soan segera menutup pintu gerbong. Seorang wanita hamil bersama suaminya meminta masuk. Mereka berhasil selamat dari serangan zombie. Situasi mencekam masih menyelimuti mereka yang selamat. Para zombie di balik pintu itu masih berusaha menyerang. Namun, setelah pintu kaca itu ditutup koran, para zombie itu pun seketika berhenti bergerak. Soku ayah Soan menerima panggilan telepon dari ibunya, nenek yang sangat menyayangi cucunya itu. Dalam situasi mencekam, ia pun diserang dan seketika menjadi zombie. Situasi mencekam terjadi merata di beberapa kota. Para zombie memporak-porandakan kota. Stasiun pemberhentian kereta terakhir telah dipenuhi oleh zombie. Para penumpang pun semakin ketakutan. Stasiun pemberhentian terakhir tampak sepi. Mereka pun segera keluar setelah kereta berhenti. Akan tetapi, situasi kembali mencekam saat mereka tiba di pintu keluar. Para tentara yang telah menjadi zombie menyerang mereka. Mereka yang berhasil lolos segera kembali ke kereta. Namun, Soan terpisah gerbong dari ayahnya. Ia bersama Sung Kyun yang sedang hamil besar. Mereka terjebak di dalam gerbong berisi zombie.
Setelah berada di dalam kereta gerbong 13, satu zombie mengendus kehadiran mereka. Sung Kyun dan yang lainnya segera berlindung di dalam WC. Semua zombie di gerbong itu pun segera mengepung mereka. Ayah So-an bersama suami Sung Kyun dan kekasih Jin Hee di gerbong 9. Saat mendapat kabar anaknya berada di gerbong 13, mereka bergegas menelusuri gerbong menghajar para zombie yang menghadang. Dalam penelusuran gerbong-gerbong itu, mereka mendapatkan fakta yang menarik. Ternyata, zombie berhenti meraung dan tidak menyerang ketika gelap. Mereka dapat leluasa bergerak melewati zombie. Namun, saat kereta keluar dari terowongan gelap, suasana terang, zombie pun kembali meraung. Mereka kesulitan untuk menuju gerbong berikutnya. Para zombie menumpuk di pintu gerbong. Seokgu melempar ponsel ke gerbong belakang. Para zombie langsung mengejar suara ponsel itu. Mereka berhasil melewati zombie dan menemukan keluarganya. Mereka terus berusaha bergerak ke gerbong depan. Jin Hee mengabari kekasihnya kalau dia masih selamat. Mereka mengendap di atas rak barang dalam gelap, mengalihkan perhatian zombie dan berhasil lewat. Namun, saat suasana kembali terang, para zombie melihat dan segera mengejar mereka. Suami Sung Kyun cedera digigit zombie. Ia berjuang menahan para zombie agar istrinya selamat. Setelah mereka berada di gerbong depan, orang-orang yang ada di gerbong tidak menerima mereka. Mereka dipaksa pergi ke gerbong berikutnya. Jin Hee pun meminta pada kekasihnya untuk ikut. Kini, mereka berada di gerbong paling depan. Seorang wanita membuka pintu gerbong belakang. Para zombie pun segera menyerang orang-orang itu. Beberapa saat kemudian, kereta terpaksa berhenti karena jalur terhalang gerbong lain. Sang masinis pun segera memberi instruksi bagi yang masih selamat segera pindah ke kereta lain bersamanya. Sang masinis berjuang mencari lokomotif ke sana kemari. So-an dan yang lain pun segera mengikuti. Sang masinis mendapatkan sebuah lokomotif. Namun, tiba-tiba saja, lokomotif yang terbakar datang dari arah yang berlawanan. Sang masinis melihat seorang terjatuh. Ia pun turun mencoba untuk membantunya. Namun, keduanya diserang zombie. Orang itu terluka dan lari menuju lokomotif. So-an dan ayahnya terjebak dalam runtuhan gerbong. Mereka berusaha keluar dari situasi sulit itu. Ayah So-an berhasil menyelamatkan mereka. Mereka segera mengejar lokomotif yang berjalan itu. Para zombie terus mengejar mereka. Akhirnya mereka bisa naik lokomotif dengan selamat. Namun ternyata, di dalam lokomotif itu sudah terdapat orang yang terinfeksi virus. Orang itu seketika berubah menjadi zombie. Sokwo pun berusaha melemparnya dari lokomotif. Terjadi perkelahian antara keduanya. Ayah So-an terkena gigitan zombie itu. Sokwo mengikat tubuhnya dengan rantai, kemudian melemparkan zombie bersama dirinya dari lokomotif. Setelah berhasil selamat dari zombie itu, ia meninggalkan anaknya bersama Sung Kyun agar selamat. So-an terus menjerit histeris ditinggal pergi ayahnya. Ayahnya pun berubah menjadi zombie dan menjatuhkan dirinya dari lokomotif itu. Kini hanya mereka dua yang dapat selamat. Namun, So-an berduka kehilangan ayahnya. Sung Kyun pun berduka kehilangan suaminya. Lokomotif terpaksa berhenti karena terhalang blokade. Mereka segera turun untuk meneruskan perjalanan. Mereka memasuki terowongan gelap dan terus berjalan. Dua orang tentara penjaga blokade melihat mereka. Dikira zombie, tentara itu siap untuk menembak. Namun, suara nyanyian sedih So-an terdengar oleh tentara itu. Mengetahui mereka manusia yang berhasil selamat, pasukan tentara itu pun bergegas menjemput. Mereka berdua pun akhirnya selamat. Cerita pun selesai dan akan berlanjut ke part selanjutnya. Bagaimana menurutmu cerita hari ini guys? Like jika kalian suka dan dislike saja bila tidak. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di cerita film kita selanjutnya. Bye bye.